Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi Pratiwi. Saya dari kelas 11 Farmasi B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas asesmen dari mata pelajaran biologi. Yang pertama yaitu ada mitokondria adalah organel penting di dalam sel yang bertindak sebagai pembangkit tenaga. Berfungsi untuk menghasilkan sebagai besar energi kimia dalam bentuk molekul adenosi trifosfat yang dibutuhkan untuk reaksi biokimia sel. Letaknya ada di dalam sitoplasma sel eukariotik seperti pada sel hewan dan tumbuhan. Yang kedua itu ada ribosom. Ribosom adalah organel sel tidak bermembran yang tersusun dari RNA ribosom dan protein dan berfungsi sebagai tempat sintetis protein di dalam sel. Fungsi ribosom adalah menghasilkan protein dengan menerjemahkan kode genetik dari mRNA menjadi urutan asam amino. Letak ribosom terletak di dua tempat dalam sel eukariotik. Yang ketiga itu ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel pada eukariota yang berfungsi memodifikasi, memilah, dan mengemas protein serta lipid untuk transportasi ke tujuan seluler lainnya. Letaknya, badan Golgi terletak di dalam sitoplasma sel eukariotik. Yang keempat itu ada lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk kantung kecil berisi enzim hidrolik yang berfungsi mencerna zat sisa, partikel makanan, dan menghancurkan organel rusak. Letaknya di sitoplasma sel hewan. Yang kelima itu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang berfungsi sebagai jalur transportasi zat. Letaknya ada di menempel pada inti sel dan menyebar di sitoplasma. Yang keenam itu ada sentrosom. Sentrosom adalah pusat pengatur mikrotubulus yang berperan dalam pembelahan sel. Fungsinya membentuk benang spindel saat pembelahan sel. Yang ketujuh ada vakuola. Vakuola adalah ruang berisi cairan seperti air, garam, zat risa, pigmen yang berfungsi menyimpan cadangan makanan air dan menjaga tekanan turgo sel tumbuhan. Letaknya ada di dominan di sel tumbuhan kecil pada sel hewan. Yang ke-8 itu ada plastida. Plastida adalah kloroplast mengandung klorofil untuk fotosintesis. Letaknya ada pada sel tumbuhan. Fungsinya adalah memberi warna dan menyimpan cadangan makanan. Yang ke-9 itu ada nukleus. Nukleus adalah pusat pengendali aktivitas sel yang berisi DNA, mengatur sintesis protein dan pembelahan sel. Fungsinya sebagai mengatur aktivitas sel, menyimpan informasi genetik atau DNA, dan mengontrol pembelahan sel. Letaknya biasanya di tengah sel. Dinding sel adalah lapisan kaku yang melindungi, memberi bentuk, dan kekuatan mekanik pada sel. Fungsinya memberi bentuk, melindungi sel, dan mencegah sel pecah karena tekanan osmotik. Membran plasma. Membran plasma adalah selaput tipis selektif pemebel yang mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Fungsinya sebagai mengatur keluar masuknya zat, melindungi isi sel, serta menjadi tempat komunikasi antara sel. Letaknya ada di pembatas paling luar pada sel hewan, sedangkan pada tumbuhan terletak di dalam dinding sel. Selanjutnya ada peroksikom. Peroksikom adalah organel kecil berisi enzim oksidase dan katalase untuk dekosidifikasi, misalnya menguraikan zat beracun menjadi air dan oksigen. Fungsinya adalah sebagai menguraikan racun. Letaknya ada di sitoplasma tersebar pada dalam sel hewan maupun tumbuhan. Yang terakhir yaitu ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah tabung protein yang memberi bentuk sel, membantu pergerakan organel, serta membentuk benang spindel saat pembelahan sel.
Fungsinya untuk menjaga bentuk sel, membantu penggerakan organel, dan membentuk spidal pembelahan. Letaknya ada di bagian dari sitoskeleton tersebar di sitoplasma.